Halo semua, perkenalkan nama saya Afifa Nur Adiza dengan NIM C1G02410048 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro yang akan membahas tentang dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas kebijakan tarif Amerika Serikat sebesar 32%. Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap sektor pertanian Indonesia, serta implikasi makroekonomi nasional dan rekomendasi kebijakan untuk merespon tantangan tersebut. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kebijakan tarif Amerika Serikat sebesar 32%. Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk barang dan jasa dari Indonesia sejak tahun 2025. Kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, khususnya bagi sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor utama penopang ekspor non-migas dan sumber penghidupan jutaan petani di pedesaan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu dampak terhadap sektor pertanian. Dampak yang pertama, volume ekspor pertanian ke Amerika Serikat turun drastis. Pengenaan tarif sebesar 32% secara langsung meningkatkan harga jual produk Indonesia di pasar Amerika Serikat, sehingga menurunkan daya saingnya dibandingkan dengan produk serupa dari negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, dan Brazil. Akibatnya, volume ekspor pertanian Indonesia ke Amerika Serikat diperkirakan akan menurun secara drastis. Yang kedua, harga jual di tingkat petani turun. Penurunan ekspor tidak hanya berdampak pada pelaku usaha eksportir, tetapi juga secara langsung merugikan petani sebagai produsen utama. Ketika ekspor melemah, permintaan terhadap produk pertanian di pasar domestik tidak serta-merta mampu menyerap surplus produksi, sehingga harga jual di tingkat petani cenderung menurun. Hal ini pada akhirnya menurunkan pendapatan petani dan meningkatkan risiko kemiskinan. Yang ketiga, subsektor agroindustri ikut terdampak. Subsektor terkait seperti pengolahan hasil pertanian atau agroindustri juga akan terkena dampak karena berkurangnya permintaan untuk ekspor olahan pertanian. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan produksi, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan melemahnya investasi sektor pertanian. Pembahasan yang ketiga yaitu implikasi makroekonomi nasional. Secara makroekonomi, kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia juga membawa implikasi yang cukup besar. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi melemah. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, ekspor merupakan komponen penting dalam perhitungan PDB. Penurunan ekspor akibat hambatan tarif akan menurunkan kontribusi sektor perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia pada 2024 mencatat bahwa setiap penurunan 1% ekspor dapat menurunkan PDB nasional hingga 0,2%. Defisit neraca perdagangan. Dari aspek neraca perdagangan, penurunan ekspor ke Amerika Serikat berpotensi memperbesar defisit perdagangan Indonesia jika tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor ke negara lain atau penurunan impor. Ketiga, nilai tukar rupiah tertekan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga dapat terpengaruh. Melemahnya ekspor berarti berkurangnya pasokan devisa, sehingga meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah akan berdampak pada biaya impor bahan baku pertanian dan alat produksi yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi petani. Kenaikan biaya ini dapat mengurangi probabilitas sektor pertanian, sementara pendapatan petani yang terbatas tidak cukup untuk menanggulangi inflasi yang mungkin timbul akibat melemahnya rupiah. Keempat, pendapatan petani menurun. Pendapatan petani yang menurun akibat rendahnya harga jual
dan turunnya permintaan menjadi indikator sosial ekonomi yang perlu segera ditanggapi. Kesejahteraan petani adalah fondasi stabilitas pangan dan ekonomi nasional, sehingga penurunan pendapatan mereka memiliki dampak yang sistematik. Pembahasan keempat, rekomendasi kebijakan makro. Rekomendasi yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Indonesia perlu memperluas akses dan kerjasama perdagangan dengan negara mitra non-Amerika Serikat, seperti Tiongkok, India, negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Uni Eropa. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat, Indonesia dapat menjaga kestabilan ekspor. Rekomendasi kedua adalah pemberian subsidi dan intensif fiskal kepada petani dan pelaku usaha pertanian yang berdampak langsung oleh penurunan ekspor. Pemerintah dapat memberikan intensif dalam bentuk subsidi pupuk, pelatihan produksi berkelanjutan, atau bantuan langsung tunai sementara. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli petani dan stabilitas produksi pertanian di tengah penurunan ekspor. Rekomendasi ketiga, diplomasi dagang dan WTO. Pemerintah Indonesia dapat menggugat kebijakan tarif Amerika Serikat melalui forum multilateral seperti WTO atau melakukan pendekatan bilateral untuk menegosiasikan peninjauan ulang terhadap kebijakan tarif tersebut. Diplomasi perdagangan yang efektif, berbasis data, dan keunggulan kompetitif dapat membuka peluang penurunan tarif dan mengembalikan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat. Rekomendasi keempat, penguatan rantai nilai pertanian. Pemerintah perlu mengembangkan strategi jangka panjang dengan memperkuat nilai rantai pertanian domestik melalui inovasi teknologi, digitalisasi pertanian, dan penguatan koperasi petani. Investasi pada teknologi pertanian presisi, pengolahan pasca panen, dan sistem logistik yang efisien akan meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar global. Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu secara keseluruhan, kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 32% terhadap produk Indonesia memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian dan stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya meliputi penurunan ekspor, penurunan pendapatan petani, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan terlambatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan kebijakan makroekonomi yang tepat, seperti diversifikasi pasar ekspor, pemberian intensif fiskal, diplomasi perdagangan aktif, dan penguatan sektor hilir, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan menjaga daya saing ekspor pertanian nasional. Krisis ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.